Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Oke, ini adalah lanjutan dari video yang pertama tentang perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada video yang pertama kita sudah membahas tentang perlawanan rakyat terhadap Portugis dan perlawanan rakyat terhadap VOC. Oke, pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan yang ketiga dari materi sebelumnya, yaitu menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Oke, perlawanan yang pertama terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah Perang Saparua. Sering juga disebut Perang Pattimura, terjadi pada tahun 1817. Apa penyebabnya? Yaitu Belanda memberlakukan kembali monopoli perdagangan, pelayaran hongi, ekstirpasi, kerja rodi, dan penyerahan wajib yang dianggap sangat memberatkan rakyat Saparua. Yang kedua ini tapi tidak tercatat, Belanda mencetak uang kertas. Nah, ini ditolak oleh rakyat Saparua. Nah, kemudian karena keberatan ini Pattimura pernah menyampaikan keberatan terhadap Belanda tapi tidak digubris, maka kemudian pada tanggal 15 Mei 1817 rakyat menuju benteng Dorstede di Saparua dan kemudian menyerbu benteng lalu bisa menembak Residen Vandenberg. Ya, akhir peperangan pada bulan Juli 1817 Belanda mendatangkan pasukan yang banyak untuk melawan rakyat Saparua. Kemudian tanggal 2 Agustus 1817 benteng Dorstede yang sudah dikuasai oleh rakyat di bawah pimpinan Pattimura berhasil direbut kembali di bawah pimpinan Lettow Groot. Tanggal 10 Desember 1817 Pattimura dihukum gantung di benteng New Victoria. Oke, perlawanan yang kedua adalah Perang Diponegoro, terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Apa penyebab perang? Yang pertama yaitu rakyat dibebani pajak yang tinggi. B. Belanda turut campur dalam urusan kerajaan dengan mengganti Sultan Hamengkubuwono II dengan Sultan Hamengkubuwono III. Yang keempat, tersingkirnya Pangeran Diponegoro dari istana karena tidak mau kompromi dengan Belanda. Sebab khususnya Belanda membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ini jelas membuat marah karena makam leluhurnya dibongkar untuk dibuat jalan. Tokoh perlawanan: 1. Pangeran Diponegoro, 2. Kiai Mojo, 3. Sentot Alibasah Prawirodirjo, 4. Pangeran Mangkubumi. Ya, proses peperangan. Pusat perlawanan Pangeran Diponegoro berada di Selarong, Bantul. Ya, dia menggunakan teknik perang gerilya. Pasukannya bernama ada Tulkio, Bulkio, dan lain-lain. Kemudian Belanda di bawah pimpinan Jenderal H.M. de Kock menggunakan teknik benteng stelsel untuk mengepung Pangeran Diponegoro. Ya, ini pada waktu mengepung Pangeran Diponegoro dengan teknik benteng stelsel ini dapat bantuan dari tentara dari Sumatera Barat ya. Kemudian pada tahun 1827 Kiai Mojo menyerah, kemudian disusul Sentot Alibasah pada tahun 1828. Ya. Kemudian karena tidak pernah bisa memenangkan perang, maka sampai-sampai Belanda membuat pengumuman untuk memberi hadiah 20.000 gulden bagi siapa yang mau menangkap hidup maupun mati Pangeran Diponegoro, tapi tidak berhasil. Jadi tadi sudah memakai teknik benteng stelsel, kemudian memakai hadiah uang untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, karena tidak berhasil lagi, padahal keuangan
keuangan atau kas VOC sudah semakin menipis ya, maka kemudian pada tanggal 13 Maret 1830 biasa kalau mulai kalah Belanda mengadakan perundingan damai di Magelang. Akhirnya Pangeran Diponegoro bersedia datang tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Pangeran Diponegoro mau pulang tetapi malah ditawan dan kemudian dibuang ke Manado. Tahun 1834 dipindah ke Makassar sampai wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Dia meninggal di Benteng Rotterdam, Makassar. Oke, lanjut perang yang ketiga yaitu Perang Padri atau disebut juga Perang Minangkabau. Apa latar belakang terjadinya perang? Yang pertama, munculnya kaum Wahabiyah atau kaum Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam. Jadi di Sumatera Barat itu rakyat sudah mulai meninggalkan ajaran Islam, mulai berjudi, sabung ayam, mabuk-mabukan. Nah, otomatis munculnya gerakan Wahabiyah ini atau kaum Padri ini mendapat tentangan dari kaum adat yang memang hobinya seperti itu. Dan jelas didukung oleh Belanda. Lah agar bisa melawan kaum Padri, kaum adat akhirnya dibantu oleh Belanda, tetapi Belanda lalu minta diadakan perjanjian, yaitu antara Residen Depuy dengan Tuanku Surwaso, yaitu pimpinan kaum adat pada tanggal 10 Februari 1821. Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda boleh menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat, tetapi kaum adat akan dibantu Belanda untuk melawan kaum Padri. Ya, tokoh perlawanan yaitu Tuanku Imam Bonjol, ya, kemudian Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Alahan. Proses perlawanannya yaitu Perang Padri itu sebetulnya berlangsung 2 kali, yaitu tahun 1821 sampai 1825. Nah, ini berhenti karena memang pasukan di Sumatera Barat dipindah ke Pangeran Diponegoro, membantu Perang Diponegoro. Kemudian setelah Diponegoro kalah, pasukannya kembali ke sana dan mulai perang lagi tahun 1830 sampai 1837. Oke, proses perlawanan. Ya, pasukan Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda. Pusat perlawanan di Bonjol dan di Alam Panjang. Nah, karena kewalahan, Belanda lalu mengadakan perjanjian perdamaian di Bonjol. Akan tetapi malah dilanggar oleh Belanda sehingga perang berkobar lebih dahsyat. Nah, biasa kalau kalah minta perjanjian damai. Nah, pada tanggal 15 November 1825 di Padang minta damai. Kenapa? Karena pasukannya akan ditarik ke Jawa untuk membantu perang Diponegoro. Ya, untuk membantu perang melawan Pangeran Diponegoro. Nah, setelah Pangeran Diponegoro selesai, Belanda lalu mendirikan pos di wilayah kaum Padri. Pasukan Belanda kemudian diperkuat pasukan dari Jawa pimpinan Setot Alibasah yang membelot. Maka perang mulai berkobar lagi. Pada tanggal 21 September 1837, akhirnya Benteng Bonjol berhasil direbut oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan, tetapi perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Tuanku Tambusai. Lanjut, Perang Aceh. Ya, latar belakang terjadinya adalah adanya Traktat London tahun 1824. Kemudian ini Traktat London ini perjanjian bahwa Belanda dan Inggris tidak boleh menguasai Aceh atau tidak berkuasa atas Aceh. Kemudian yang kedua, dibukanya terusan Suez mengakibatkan banyak kapal-kapal dagang langsung bisa menuju ke Aceh. Kemudian yang ketiga, pelaut Aceh sering mengganggu kapal dagang Belanda yang melewati Selat Malaka. 4. Adanya Traktat Sumatera, yaitu pada tanggal 2 November 1871 bahwa Belanda boleh menguasai Aceh. Nah, ya kemudian yang kelima, Aceh menolak mengakui kekuasaan Belanda.
Tokoh perlawanan yaitu 1 Teuku Umar, ini gambarnya Teuku Umar, 2 Teuku Cikditiro, 3 Teuku Ibrahim, 4 Panglima Polim, 5 Teuku Lengbata, 6 Cut Nyadin. Jalannya peperangan, jadi Belanda itu sangat sulit mengalahkan rakyat Aceh. Akhirnya Belanda membentuk pasukan Marsose karena Aceh sulit dikalahkan. Yang kedua, menyusupkan Seno Guru Gronye yang bernama Islam Abdul Ghaffar. Dia pura-pura belajar agama Islam pada rakyat Aceh untuk menyelidiki kekuatan rakyat Aceh. Kenapa kok Belanda sampai tidak pernah bisa mengalahkan rakyat Aceh dalam perang Aceh ini? Nah, akhir peperangannya akhirnya diketahui bahwa kekuatan rakyat Aceh terletak pada Teuku yaitu bangsawan dan Tengku yaitu ulama. Maka kalau bangsawannya ditangkap, rakyat masih punya pimpinan yaitu Tengku. Nah, seperti itu. Maka kemudian oleh Belanda, dua kekuatan ini diadu domba atau mengadakan divide et impera sehingga akhirnya Aceh kalah dalam peperangan. Oke, lanjut dengan Perang Banjar. Latar belakangnya yaitu Belanda turut campur dalam urusan kerajaan Banjar, yaitu dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat tapi mau bekerja sama dengan Belanda. Belanda mengumumkan penghapusan kerajaan Banjar. Tokoh perlawanannya yang pertama yaitu Pangeran Prabu Anom, yang kedua Pangeran Hidayatullah, inilah yang berhak menjadi raja sebetulnya. Yang ketiga adalah Pangeran Antasari. Ya, ini adalah gambar Pangeran Antasari yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke, sekarang proses perlawanannya. Proses perlawanan ini, pemberontakan ini dipimpin oleh Prabu Anom. Tetapi tokoh pemberontakannya adalah Pangeran Hidayatullah yang berhak menjadi raja. Pada tahun 1859, pemimpin perlawanan diambil alih oleh Pangeran Antasari. Kemudian berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda di Sungai Barito. Perlawanan akhirnya melemah dan Banjar bisa dikuasai oleh VOC setelah wafatnya Pangeran Antasari tahun 1962 sehingga berakhirlah Perang Banjar. Lanjut, yaitu Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1846 sampai 1908. Apa penyebab terjadinya Perang Jagaraga? Yaitu berlakunya hak tawan karang, yaitu hak merampas kapal beserta muatannya yang terdampar di pantai Bali untuk menjadi milik Kerajaan Bali. Nah, Raja Buleleng merampas kapal Belanda di Sansit dan di Prancah. Jadi kapal Belanda ini terdampar, kemudian dirampas. Belanda kemudian tidak terima dan menuntut hak tawan karang ini dihapuskan. Dan meminta raja-raja di Bali mau mengakui kekuasaan Belanda di Bali, serta mau melindungi perdagangan Belanda di Bali. Akhirnya terjadilah proses perlawanan, yaitu karena ditolak ya, jadi tahun 1846 Belanda menyerang Istana Buleleng. Raja Buleleng kemudian melakukan perlawanan dibantu oleh Kerajaan Karangasem dan tokoh yang bernama I Gusti Ketut Jelantik, ini panglima perangnya ya. Kemudian karena kalah, akhirnya Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga. Akhirnya Jagaraga menjadi pusat perlawanan rakyat Bali. Kemudian Belanda memaksa Raja Buleleng dan Raja Karangasem untuk mau menandatangani penghapusan hak tawan karang. Tahun 1848, kemudian ini ditolak ya, sehingga tahun 1848 Belanda kemudian menyerbu benteng Jagaraga di bawah pimpinan Jenderal Michel, tetapi berhasil dimenangkan oleh rakyat Bali.
Akhir peperangan. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang benteng Jagaraga setelah mendapat bantuan tentara dari Batavia. Dibalas dengan rakyat dengan perang puputan. Apa itu perang puputan? Yaitu bertempur sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak mau ditawan, lebih baik meninggal dunia atau mati terbunuh. Dan akhirnya benteng Jagaraga dapat direbut oleh Belanda. Pada tahun 1908, Bali sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Berakhirlah Perang Jagaraga. Tokoh perlawanan Perang Jagaraga yang pertama adalah I Gusti Ketut-Jelantik. Ini gambarnya ini adalah gambar I Gusti Ketut-Jelantik, panglima perang, perangnya Kerajaan Buleleng, kemudian Raja Buleleng. Yang ketiga adalah Raja Karangasem. Perang yang terakhir yaitu Perang Sisingamangaraja atau sering juga disebut Perang Tapanuli terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Apa penyebab peperangan? Yang pertama yaitu Belanda menduduki wilayah Tapanuli dengan disertai penyebaran agama Nasrani secara paksa. Padahal rakyat Tapanuli sudah punya agama sendiri yaitu agama nenek moyang yaitu agama animisme. 2. Belanda ingin mewujudkan Pax Neerlandica. Apa itu Pax Neerlandica? Yaitu upaya mencapai perdamaian untuk melindungi kepentingan modal Belanda. Proses perlawanan pada tahun 1878, Belanda menduduki Silindung dengan melindungi Zending atau tokoh-tokoh penyebar agama Nasrani. Perlawanan dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII dibantu oleh kerajaan atau rakyat Aceh. Pada tahun 1900, Raja Sisingamangaraja mulai terdesak dan menyingkir sampai ke Simsik Aik Sibul Bolon, yaitu daerah Dairi. Ya, akhir perlawanan, pasukan Belanda di bawah pimpinan Hans Christoffel menemukan daerah persembunyian Raja Sisingamangaraja XII. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII tewas tertembak dan kemudian dimakamkan di Samosir. Berakhirlah pertempuran Perang Tapanuli. Oke, sekian saja materi kali ini. Kerjakan latihan soal ya tentang keadaan masyarakat pada masa kolonial dan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme serta imperialisme. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oh ya, nanti presensi juga di GF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.